Setiap kali saya membuka buku-buku ini, setiap saya mencoba khusyuk dalam membaca, selalu terdengar suaranya. Ini terjadi semenjak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone pada malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujian itu kepada ayah. Saya harus duduk di bangku bersama buku-buku itu sampai saya pun tertidur. Bukannya tak berusaha, tetapi segala daya dan upaya telah saya kerahkan untuk bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, bahkan yel-yel semangat belajar. Yo ayo belajar, belajar, belajar agar tidak goblok, goblok. Yo ayo membaca, 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 membaca agar tidak goblok, goblok. Hingga kritik tajam para pakar itu mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang bisa dipakai orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya membaca. Kalaupun berhasil, ya mungkin hanya bertahan 10 atau 15 menit saja. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak mengurangi kerinduan saya untuk selalu dekat bersama dengan handphone. Ayah dan ibu seperti tentara jaga malam datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam. Sudah malam, waktu tidur sebentar lagi. Ayah dan ibu akan datang ke kamar ini. Artinya, saya harus membaca buku-buku ini. Tapi, sebelum itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik secara langsung menikmati nasib saya di kamar ini,
maupun yang jauh di sana melalui siaran langsung. Apa saudara-saudara tak percaya bahwa saya sedang menderita? Ini bukan acting anak-anak SMA. Ini nyata. Ini real. Saya memang sedang menderita. Bahkan jika penderitaan saya dituangkan ke dalam puisi, saya yakin saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dimulai sepi dan dikepung sedih. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian diri hadirin sendiri? Tak ada yang mampu. Begitu pula saya. Sebuah handphone bukan hanya sekedar benda biasa. Ia salah satu bagian terpenting dalam diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil ia sudah bersama dengan kita, menjadi teman kita. Di saat semua orang tidak punya waktu untuk meladeni kita, yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Ia selalu di sisi kita, asalkan baterai dan kuotanya cukup. Ia akan melayani kita apapun yang kita mau dan kemanapun yang kita ingin. Sangat berat berpisah dengannya, walau hanya semalam, terasa bertahun-tahun. Oh handphoneku, begitu berat dan panjang perjalanan yang harus kulalui untuk bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya tuliskan nama saya di dalam dirinya. Memang saya sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya, tetapi apapun jenisnya, sifat mereka tetap sama, tak berkurang sedikit pun. Bahkan makin istimewa dan makin besar kemampuan mereka melayani kita.
membandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan. Bisa semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur. Maklumlah, orang kalau lagi tegang sepi dan rindu suka main kemana-mana pikirannya. Kadang terpikir, apakah saya bisa menahan rindu dengannya? Saya letakkan ia ke dada saya. Saya resapi saat-saat mesra kami. Saat ia tidak punya energi dan lelah, bergegas, saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara riang dan renyahnya, bertamasya dengannya. Kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs dan menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia membuat hidup kita menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Ia bisa membagikan kita tepat di saat kita menginginkannya. Bahkan kini ia memiliki banyak fitur yang bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Itulah mengapa saya tidak bisa berlama-lama dengan buku-buku bisi itu untuk menata masa depan. Sementara kita hidup di masa yang lebih cepat dan ringkas. Kini, siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas, maka akan ditinggalkan menjadi patung peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil tidak tergantung padanya. Selain itu hal-hal penting saja. Tapi saat saya memenuhi ayah dan ibu pada suatu malam, duduk asik dan begitu intim dengan handphone masing-masing, saya merasa terhianati. Sejak saat itu, keinginan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Kini, ia sudah ada di dalam kepala saya. Ia sudah ada di dalam denyut jantung saya.